Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rekam terlebih dahulu. Oh, kenapa ini? Sebentar. Nah, baru. Nah, sekarang kita masuk ke bab kedua di dalam kitab Al-Ajurumiyah, yaitu babul i'rab. Nah, bab i'rab ini merupakan bab terpenting ya di dalam kitab Jurumiyah ini. Bahkan bisa dikatakan penentu untuk memudahkan kita bisa memahami bab-bab selanjutnya di dalam kitab Jurumiyah ini. Kalau khatam bab ini selesai, maksudnya bisa memahami, insya Allah bab berikutnya di dalam kitab Jurumiyah ini akan dengan mudah dipahami. Boleh dikata ini bab kunci, ya bab kunci. Baik, kita awali dari definisi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Saya bacakan dulu ya matannya, kemudian baru saya jelaskan. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Jadi bab kedua ini namanya i'rab. Nah, i'rab. I'rab itu secara bahasa itu perubahan. Perubahan apa? Nah, ini dikatakan taghyir, ya, perubahan awakhiril kalimi, ya, taghyir awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata. Kalim itu jamak dari kalimah. Kalimatun, kalimatani, kalimun. Kenapa ya perubahan di akhir kata ini terjadi? Likhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Karena ada ikhtilaf. Karena ada perbedaan, ya, perbedaan amil. Jadi kalimat itu ujungnya bisa berubah, itu disebabkan amil. Ketika amil di depannya berubah atau berganti, maka ujung kata tersebut akan juga berubah. Nah, lafzon au takdiron, baik perubahannya nanti di akhir kata itu lafzon, ya, terlafazkan, berarti dhammah, fathah, kasroh, ya, au takdiron atau perkiraan, dia berubah tetapi secara lafaz tidak berubah. Ya, berubahnya hanya di dalam perkiraan, ya, perkiraan di dalam benak kita yang mendengar atau yang membaca, ya. Tetapi secara lafaz dia tidak berubah. Ya, misalkan Musa, Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marartu bi Musa. Semuanya Musa, Musa, Musa. Tak berubah. Nah, itu secara lafaz tak berubah, tetapi nanti di dalam perkiraan itu berubah. Ya nanti ya, ke contoh-contohnya nanti. Nah, kalau masih bingung dengan definisi i'rab ini, tidak masalah, ya. Tidak masalah. Nah, kita beralih berikutnya. Apa yang ditunjuk oleh kata i'rab? Apa yang ditunjuk oleh kata i'rab? Maka kita masuk ke aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Nah, i'rab ini pertama ada raf'un, berarti i'rabu raf'in, i'rab rafa. Ya, i'rab rafa. Ini nama i'rab rafa. Kemudian nasbun, i'rab nasab, khafdun, i'rab khafad, jazmun, i'rab jazm. Nah, jadi ketika kita tidak tahu definisi i'rab, sudah ini saja yang kita ingetin. Ya, i'rab itu ada 4, ada rafa, nasab, khafad, dan jazm. Nah, ini istilah, ya, mustalah. Nah, istilah ahli nahwu. Ada istilah rafa, raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Apa jazmun? Ini salah satu jenis i'rab. Apa khafdun? Ini salah satu jenis i'rab. Apa nasbun? Ini juga salah satu jenis i'rab. Apa raf'un? Ini juga salah satu jenis i'rab. Sekarang kita lihat tanda, ya, tanda utama dari i'rab masing-masing ini. Pertama, i'rab rafa, apa tandanya? Ya, tandanya ini adalah dhammah. Ini tanda asal, tanda utama.
Nah, jadi dikatakan i'rab rofa kalau tandanya dhammah. Kenapa tidak disebut i'rab dhammah saja? Tidak, ya. Karena nanti rofa bukan cuma dhammah. Ya, rofa bukan cuma dhammah. Hanya saja dhammah ini adalah tanda utama, tanda asal daripada i'rab rofa. Misalkan nih, Zaidun. Kalimat Zaidun kalau ditanya i'rabnya apa nih? Zaidun. I'rab rofa, nasab atau khofad? Maka jawabannya i'rab rofa. Rofa. Karena dhammah ujungnya. Zaidun. Yang kedua i'rab nasab apa tandanya? Tandanya adalah fathah. Ya. Seperti Zaidan. Ya, maka ketika ditanya Zaidan ini i'rabnya apa? Maka jawabannya i'rab rofa. Fathah ujungnya Zaidan. Ya, tanda daripada i'rab nasab. Kemudian i'rab khofad ada kasroh seperti marortu bizaidin din, ya. Bizaidin. Ya, maka bizaidin, ya zaidin ini i'rab khofad. Ya, tandanya kasroh. Kemudian jazm sukun, ya. Dan sukun ini hanya ada di kalimat fiil seperti lam yadhhab. Yadhhab ini i'rabnya i'rab jazm. Ya, yadhhab ini jazm. Oke, sampai situ dulu. Kemudian, ya, seperti yang sudah kita bahas kemarin, ya, kalimat itu kan ada 3. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ja'ali ma'nan. Ismun kata benda, fi'lun kata kerja, dan harfun kata sambung. Nah, dari ketiga kalimat itu, ya, masing-masing pertama isim dia menerima i'rab rofa. Berarti isim ada yang ujungnya dhammah. Contohnya ja'a Zaidun. Zaidun ini isim, ya, dan i'rabnya i'rab rofa, dhammah ujungnya. Yang kedua, isim ada i'rab nasab. Ya, menerima i'rab nasab. Berarti isim ada yang ujungnya dhammah seperti Zaidan. Ya, Zaidan. Kita masih teori nih ya, belum ke praktek. Belum ke penerapan nanti. Kemudian yang ketiga, isim juga menerima i'rab khofad. Itu berarti isim ada yang ujungnya tandanya kasroh seperti marortu bi Zaidin, dan isim tak ada yang jazm, itu berarti kalimat isim tak ada yang ujungnya sukun. Ya, ada yang sukun. Wala jazma fiha. Falil asma min dzalika rafu wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha, tak ada jazm. Ya, tak ada jazm untuk kalimat isim ini. Yang kedua fiil, kalimat fiil. Nah, fiil apa yang dimaksud di sini dalam hal i'rab ini? Ini yang dimaksud adalah fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' saja. Nah, fi'il mudhari' satu menerima i'rab rafa. Walil af'ali min dzalika raf'u. Ya, menerima i'rab rafa. Itu berarti fi'il ada yang ujungnya dhammah. Yadhhabu. Yadhhabu. Berarti ini fi'il mudhari' i'rabnya i'rab rafa. Kemudian fi'il juga ada yang i'rabnya nasab. Itu berarti fi'il mudhari' ada yang ujungnya fathah seperti ra'aitu an yadhhaba Zaidun. Yadhhaba. Ya, yadhhaba ini berarti fi'il mudhari' ini i'rabnya i'rab nasab. Kemudian fi'il tak ada yang i'rabnya khofad, berarti fi'il mudhari' yang dimaksud di fi'il mudhari' tak ada yang ujungnya kasrah, kosong di sini. Ya, dia tak menerima khofad, wala khofda fiha, tak menerima khofad. Nah, fi'il mudhari' kemudian menerima i'rab jazm, berarti fi'il mudhari' ada yang ujungnya sukun. Lam yadhhab Zaidun. Nah, yadhhab dalam kalimat lam yadhhab Zaidun ini fi'il mudhari' yang i'rabnya jazm. Sementara huruf ini tak ada yang rofa, tak ada yang nasab, tak ada yang khofad, tak ada yang jazm. Kenapa? Karena semuanya nanti masuknya ke pembahasan mabni. Ya, jadi huruf tak dibahas di dalam pembahasan i'rab ini. Ya, dia mabni, makanya kosong semuanya. Dan kitab Jurumiyah ini tidak membahas huruf dalam hal mabninya, tak ada. Nanti di Mutamimah dibahasnya.
Nah, jadi di dalam kitab Jurumiyah ini sebenarnya kita hanya akan membahas dua hal saja. Pertama isim, nanti ada isim yang i'rab rafa, ada yang isim i'rab nasab, ada isim yang i'rab khafad. Yang kedua kita akan bahas fi'il mudhari', yang i'rab rafa, i'rab nasab dan i'rab jazm. Itu saja yang akan kita bahas di dalam kitab Jurumiyah. Nah, jadi simpel sebetulnya. Ya, kita akan membahas dua kata saja, kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, hanya saja nanti isim itu kapan bisa i'rab rafa, kapan bisa i'rab nasab. Nah, itu yang panjang loh. Baik. Tadi saya katakan bahwa dhammah, fathah, kasrah dan sukun ini adalah tanda asal, ya kan? Tanda dasar, tanda asal. Saya tulis di sini. Ya. Nah, kalau disebut tanda dasar atau tanda asal, berarti ada tanda cabang. Ya, ada kawan-kawannya. Nah, ini dibahas nih. Nah, ada kawan-kawannya. Ya, rafa bukan cuma dhammah. Ya. Kemudian nasab bukan cuma fathah, khafad juga bukan cuma kasrah, jazm juga bukan cuma sukun, tetapi ada kawan-kawannya. Nah, ini nanti masuk ke alamatnya. Lirafi arba'u alamatin, untuk rafa ada 4 tanda, ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Saya langsung saja ke sini. Saya baca matannya lagi. Nanti kalau yang ini diskusi tentang matan, tarkibnya silakan. Nah, rafa selain dhammah, ya tandanya juga ada yang lain, yaitu waw, alif, dan nun. Berarti ada 4 tanda dari i'rab rafa. Dhammah, waw, alif, nun. Disingkat jadi dowaan. Dowaan. Dowaan, dhammah, waw, alif, nun. Sesuai warnanya. Kemudian nasab, bukan cuma fathah, tetapi ada tanda yang lain. Ya. Yaitu alif. Nah, berarti nanti isim ada yang tanda nasabnya alif. Alif, kasroh, ya, dan hadfun. Ini hadfun nun. Ya, ini 4, ini 5 tandanya semuanya disingkat dari fatal kayah. Fatal kayah. Fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Ya, fatal kayah. Lorofa dowaan. Nasab fatal kayah. Ini biar gampang hafalnya. Ya, apa saja tanda i'rab nasab? Fatal kayah. Fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Hadfun juga enggak gitu aja, enggak apa-apa. Dan khofad, ya khofad tadi tandanya kasrah, tetapi ada tanda kawannya, ya, cabangnya, yaitu ya dan fathah. Disingkat jadi kaifa. Kaifa. Nah, kaifa. Ya. Kasroh, kemudian ya, dan fathah. Kaifa. Kaifa. Tanda khofad ada 3, kasroh, ya, dan fathah. Kemudian jazm ada 2, sukun dan hadfun. Ya, hadfun nanti ada hadfun nun, ada hadfu harfin ilah. Disingkat jadi suha, sukun dan hadfun. Ini yang harus dihafal ya. Jadi tanda rofa ada 4, doaan, domah, o, alif, nun. Tanda nasab ada 5, fatal kayah, fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun. Kemudian tanda khofad ada 3, kaifa. Tanda jazm ada 2, suha. Nah, ini kalau dilakukan, dawaan fatal kayah, kaifa suha. Dawaan fatal kayah, kaifa suha. Dawaan fatal kayah, kaifa suha. Nanti kalau mau tidur hafalin dulu ini. Dawaan fatal kayah, kaifa suha. Dawaan fatal kayah, kaifa suha. Coba nyalain mic-nya, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Doaan fatal kaya kaifa suha. Doaan fatal kaya kaifa suha. Doaan fatal kaya kaifa suha. Duaan kalau Sunda bukan duaan. Hah? Kalau di Sunda duaan. Duaan.
Nah, bisa duaan juga kan, dumah. Bisa ya. Orang yang nyebut dumah, duaan. Iya, iya. Fatal kayak fasuha. Yang enak suaranya ya. Imam Suha ya. Enak. Bawaan fatal kayak Tuhan. Ya. Ya, Kang Hendra tuh kayak vokalis apa gitu. Iya. Nanti silakan ya dihafal masing-masing aja nih di tempat masing-masing. Bawaan fatal kayak fasuha. Bawaan fatal kayak fasuha. Nah, jadi gampang ngafalnya ya tanda-tanda ya. Kalau ngafalin matanya bisa nanti lupa lagi ya. Li rafi arba alamat ad-dhammatu al-wawu al-alif an-nunu wa lin nasbi khamsu alamatin apa itu al-fathatu wal alif wal kasrah wal ya wal nun. Jadi bisa lupa nanti kalau ngapalin matan, tapi kalau ngapalin rumus ini insyaallah enggak lupa ya. Dawaan. Tanda rofa apa? Dawaan. Tanda nasab apa? Fatal kaya. Tanda khafad apa? Kaifa. Tanda jazm apa? Suha ya. Suha, sukun dan hafal. Baik, kemudian kita masukkan tanda-tanda ini kepada jenis kalimat. Ya, jadi dhammah itu tanda rofa di mana saja. Nah, kalimatnya pertama kalimat isim, ya, kalimatus min, kalimat isim. Kan yang saya katakan tadi, kita itu hanya membahas dua di dalam kitab Jurumiyah. Satu membahas isim dengan berbagai jenisnya. Yang kedua membahas fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' ya dengan berbagai i'rabnya, i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm kalau fi'il mudhari'. Ya, kalau kalimat isim ya i'rab rafa, nasab dan khafad. Nah, kalimat isim nah, ada beberapa, di sini saya cantumkan 7 saja sebagaimana yang di kitab Jurumiyah. Pertama ismun mufradun, isim mufrad yaitu isim yang berbilang satu. Kemudian ismu tasniyatin, isim yang berbilang dua, ya. Kemudian jam'u muzakkarin salimun, yaitu jamak muzakkar salim, ini juga kalimat isim. Kemudian jam'u muannatsin salimun, ini juga kalimat isim. Kemudian jam'u taksirin, jamak taksir, ini juga kalimat isim. Kemudian asma khamsah, isim 5, ini juga kalimat isim. Kemudian terakhir ini ismun ghairu munsharif, ya, isim yang tidak bisa bertanwin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, semua jenis kalimat isim ini dia ada 3 bentuk, yaitu ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, dan ada i'rab khafad. Nah, kita belum membahas nanti kapan saja ya dia isim tersebut bisa i'rab rafa atau marfu, ya. Kapan saja isim tersebut bisa i'rab nasab atau mansub. Ya, kemudian kapan saja isim tersebut bisa khafad makhfud, ini belum kita bahas. Nah, nanti ketika membahas itu berarti kita sudah menerapkan jenis-jenis kalimat isim ke dalam kedudukan kalimat ya di dalam jumlah itu nanti. Nah, pertama isim mufrad. Ya, isim mufrad ya ketika dia i'rabnya rafa ya, maka tanda rafa yang digunakan adalah dhammah. Ya, dhammah. Contohnya dalam satu kata dulu di sini Zaidun. Berarti Zaidun ini isim mufrad, ya seorang Zaid dan i'rabnya i'rab rafa. Ya. Kenapa kita mengatakan i'rab rafa? Ya. Karena gampangnya dulu ini ada tandanya, tanda rafa yaitu dhammah. Ya. Kemudian ketika i'rab nasab, tanda nasabnya fathah Zaidan. Nah, kemudian ketika khafad tandanya kasroh Zaidin. Berarti isim mufrad tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda khafadnya kasroh. Satu nih harus diingat. Apa yang harus diingat tadi? Isim mufrad tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda khafadnya kasroh. Nah, itu yang harus diingat. Dihafal maksudnya. Karena ismu tasniyah tanda rofaknya alif zaidani, tanda nasabnya ya zaidaini, tanda khafadnya juga ya zaidaini. Jam'u mudzakkarin salimun, jamu muzakkar salim tanda rofaknya waw, muslimuna contohnya,
tanda nasabnya dengan ya, muslimina, tanda khafadnya ya, muslimina. Jamak muannats salim, ya, tanda rofaknya dhammah, muslimatun, tanda nasabnya kasrah. Kasrah ada sebagai tanda nasab, ada nih. Fatal kaya. Muslimatin, kemudian khafadnya juga dengan kasrah, muslimatin. Dan jamu taksir, ya, tanda rofaknya dengan dhammah, rijalun, nasabnya fathah, rijalan, khafadnya kasrah, rijalin. Kemudian asma khamsah, tanda rofaknya waw, abuka, nasabnya alif, abaka, khafadnya dengan ya, abika. Isim ghairu munsharif, tanda rofaknya dhammah, ahmadu, tanda nasabnya fathah, ahmada, tanda khafad, tanda nasabnya fathah, kemudian tanda khafadnya juga fathah, ahmada. Nah, ini kalimat isim. Jazmnya tak ada semuanya, tak ada jazm. Jadi kalimat isim tak ada jazm. Berarti isim tak ada yang sukun. Itu kalimat isim. Kemudian yang kedua kalimat fi'il. Nah, sampai di sini kalimat isim dulu. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Kecepatan takut makanya. Tapi saya sih ngerasa nggak cepet. Oke, nggak ada yang dipersoalkan. Belum ada. Belum ada. Baik, belum ada. Lanjut, Ustaz, lanjut. Lanjut. Berikutnya kalimat fi'il, ya. Fi'il yang dimaksud di sini fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari', ya. I'rabnya ada i'rab rafa, nasab, khafad. Khafad tak ada, adanya jazm. Jadi rafa, nasab dan jazm. Nah, fi'il mudhari' ini dibagi menjadi 3. Nih ke sini dulu nih. Yang bawah dulu deh, yang ini nih. Ini 1 nih, af'al khamsah. Jadi fi'il mudhari', semuanya fi'il mudhari', 3-3-nya. Cuma sebutannya beda-beda. Yang terakhir nih, ini af'al khamsah, yaitu fi'il 5. Kalau kemarin ada asma khamsah, isim 5, ini ada af'al khamsah. Apa itu af'al khamsah? Di sini lihat. Af'al khamsah itu adalah fi'il mudhari' yang gampangnya ujungnya waw dan nun. Ya. Yaf'uluna. Yang kedua, ya taf'uluna, ini juga waw nun. Ya. Yaf'uluna, taf'uluna. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari' yang ujungnya alif nun, seperti yaf'ulani, taf'ulani. Kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang ujungnya ya dan nun. Taf'ulina. Yaf'uluna, taf'uluna. Yaf'ulani, taf'ulani, taf'ulina. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang ujungnya waw nun, alif nun atau ya nun, ya gampangnya begitulah. Itu disebut af'al khamsah. Kemudian yang kedua, ini fi'il mudhari' namanya fi'il mudhari' mu'talun akhir, mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu adalah fi'il mudhari' yang ujungnya ada huruf illat. Huruf illat itu huruf penyakit, yang ilah itu penyakit. Nah, apa saja huruf ilah? 1 alif. Nih, alif. Yang kedua waw, yang ketiga ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang ujungnya salah satu huruf ini, ujungnya, maka disebut fi'lun mudhari'un mu'talun akhir. Yang alif seperti yakhsha. Nah, ini alif ujungnya, yakhsha. Berarti ini fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yad'u. Ujungnya waw, berarti fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yarmi. Nah, ini mu'tal akhir. Ini yang kedua ya, mu'tal akhir. Kemudian yang pertama adalah fi'lun mudhari'un shahihun akhir. Gampang. Apa itu fi'il mudhari' shahih akhir?
adalah fi'il mudhari yang ujungnya bukan af'al khamsah dan juga bukan mu'tal akhir. Sekali lagi, saya akhir itu ada fi'il mudhari yang ujungnya bukan waw nun alif nun ya nun dan juga bukan alif waw dan ya. Maka itu disebut fi'lun mudhari'un shahihun akhir. Jadi dengan memahami fi'il mudhari yang terakhir dan yang kedua, dengan sendirinya kita akan paham fi'lun mudhari'un shahihun akhir. Nah, ketiga jenis fi'il mudhari ini sama, dia ada i'rab rafa, nasab dan jazm. Ya, bukan cuma satu i'rab. Nah, tandanya ya, kalau shahihun akhir, tanda rafa'nya dengan dhammah seperti yadhhabu. Tanda nasabnya dengan fathah an yadhhaba. Tanda jazmnya dengan sukun lam yadhhab. Kalau mu'tal akhir ya, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Nah, ini dhammah. Ya, dhammahnya apa? Dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan. Di lafaz, di tulisan tak ada. Tapi di dalam perkiraan di sini ada sebetulnya yad'u begitu. Tapi ini tak ditulis dan juga tak dilafazkan. Ya, hanya diperkirakan saja. Ya, hapus lagi. Yad'u saja. Ya, itulah huruf ilat ya. Dia tak diberikan harokat. Kalau dalam tulisan, dalam ucapan tadi ucapkan yad'u. Tidak begitu. Kenapa? Karena berat di lisan orang Arab. Ya, kita aja berat yad'u. Nah, orang Arab itu yang ringan-ringan. Kemudian tanda nasab dia dengan fathah. Ya. Nah, kalau nasab dia baru diberikan tuh an yad'u. Ya, kalau pakai fathah an yad'u. Ya. Mungkin tak berat kalau an yad'u. Dan kalau jazm itu dengan hadzfu harfil illah, dengan membuang huruf ilat, lam yad'u, tak ada wawunya, lam yad'u. Nah, membuang waw itu adalah tanda daripada i'rab jazm pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Dan af'al khamsah, ya, tanda rafa'nya dengan nun, yadhhabuna, tanda nasabnya dengan hadzfun nun, dengan membuang nun, an yadhhabu, kemudian diberikan alif di sini, ya, alif fariqah namanya, agar bisa dibedakan di sini wawu asli atau wawu jamak. Kemudian tanda jazmnya dengan hadzfun nun juga, lam yadhhabu, asalnya yadhhabuna. Tanda nasab dengan hadzfun nun an yadhhabu, dan jazm dengan hadzfun nun juga lam yadhhabu. Nah, sehingga nanti yang harus dihafal itu, kalimat fi'il mudhari ini saja nih. Soi akhir tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jazmnya dengan sukun. Kemudian mu'talun akhir, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah, kemudian tanda nasabnya dengan fathah, tanda jazmnya dengan hadzfu harfil illah. Afal khamsah lebih gampang lagi, rafa'nya dengan nun, nasabnya dengan hadzfun nun, jazmnya dengan hadzfun nun. Oke, ini kesimpulannya ya. Tanda i'rab untuk rafa dhawaan, nasab fatal kayah, kemudian khafad kaifa, kemudian i'rab jazm suha sukun dan hadzfun nun. Lalu di bab akhir bab i'rab ini ya diringkas lagi. Tanda i'rab tadi yang banyak ini nih ya, sebetulnya cuma dua saja. Satu harokat, ya berarti tanda i'rabnya ada yang harokat. Yang kedua tanda i'rabnya ada dengan huruf. Isim mufrad semuanya menggunakan harokat, dhammah, fathah, kasrah. Ini yang warna kuning ini semuanya dengan harokat. Nah, isim tasniyah tanda rafa'nya dengan alif, tanda nasabnya dengan ya, tanda khafdnya dengan ini namanya huruf. Ya. Yang mudzakkar salim waw ya ini juga huruf. Yang muannas salim ini harokat, dhammah, ya kasrah dan seterusnya ya. Jadi ada yang di-i'rab dengan harokat, ada yang di-i'rab dengan huruf. Oke. Nanti yang paling penting di bab ini yang betul-betul harus ngelotok itu di tanda ini, di tanda hafalan i'rab ini.
Baik, silakan. Ada yang mau diskusikan? Silakan. Ini kalau bisa nanti nama-namanya pakai nama yang ini ya, biar saya gampang manggilnya. Nama-nama asli. Oke, silakan. Ada yang mau berdiskusi? Ini sudah banyak kan yang hadir. Nih, saya terus lagi coba ini biar coba bentar ya. Dari sini deh. Kalimatnya kalimat isim. Kalimat isim. Kecil banget. Coba kita gedekan. Gedean. Assalamualaikum Tat, boleh nanya Tat? Boleh, silakan. Itu kalau yang fiil madi itu madi ya, yang lampau itu. Kalau kita ingin menyatakan, kan kita harus menyatakan kalimat dalam bentuk sekarang atau yang akan datang. Nah, tapi kalau kita menyatakan dalam lampau itu pakai madi kan ya. Jadi itu tanda tandanya gimana Tat? Apa enggak? Jadi nggak ada tandanya sama sekali gitu. Nah, gimana? tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk fi'il madhi dan fi'il amr itu nanti mabni. Nah, dia itu apa itu mabni? Mabni itu satu kondisi. Contoh nih, misalkan kita tulis nih ya. Saya tulis di sini aja. Anggap saja nih whiteboard lah. Misalnya kita pakai mudhari' dulu kemudian dimadikan seperti apa itu? Misalkan nih zahaba misalkan, ya kan? Ini kan fi'il madhi kan? Saya tanya nih, fi'il madhi ini zahaba ini ujungnya kan fathah. Kalau menggunakan tadi jenis-jenis i'rab, ini masuk i'rab apa? Nasab. Pertanyaannya ya, kalau ini kita sebut nasab, ada enggak yang bentuknya Zahabu ada enggak? Enggak ada. Oke, sekarang yang khafad atau yang jazm. Zahab ada enggak? Enggak ada. Adanya cuma zahaba. Nah, karena cuma satu doang adanya, maka ini tidak disebut i'rab nasab. Karena cuma satu. Ini disebut mabni. Kalau ingin disebut i'rab nasab, maka dia harus bisa menjadi yang lain. Misalkan ini Zaidan, ya kan? Bisa enggak dia atau kita bisa enggak menemukan Zaidun? Bisa ada. Zaidin juga bisa. Zaidin. Maka ini baru kita sebut i'rab nasab. Karena dia bisa yang menerima yang lain yaitu rofa dan juga khafad. Tapi kalau yang ini dia cuma i'rab nasab doang, maka tak lagi disebut i'rab nasab, tapi disebut dengan istilah yang lain itu mabni. Maka fi'il madhi ini dia tidak dibahas ya di dalam i'rab, nanti dibahasnya dalam bina. Ya, bina itu mabni. Di nahwu itu kan mempelajari ujungnya, mempelajari ujung kalimat. Nah, ujung kalimat itu ada yang mu'rab, ya, berarti ujungnya bisa berubah dia. Ada yang mabni. Nah, jurumah ini hanya membahas yang mu'rab dulu. Yang mu'rab. Yaitu fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' kan zahaba ya yazhabu kan? Apa ini? Perintah apa ini? Yazhabu. Ini i'rab apa ini? I'rab rofa. Ada enggak yazhaba?
Ada Ada ketika misalkan diawali oleh amil yadhhaba. Nah, jazm juga bisa lam yadhhab. Nah, ketika ada i'rab rofa, ada i'rab nasab dan juga i'rab jazm, nah, maka baru kita ini sebut i'rab rofa, bukan mabni. Ya. Jadi fi'il mudhari ada i'rab nasab, ada i'rab rofa, ada i'rab nasab, ada i'rab jazm. Tidak dengan fi'il madi. Nah. Begitu ya, Pak? iya, insyaallah. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Assalamualaikum, Ustaz. Salam, silakan. Ini Ini silakan di mute lagi. Masalah af'alul khamsah itu, Gimana? masalah af'alul khamsah itu yaf'uluna. Ini kan dia apa bisa disebut jama' muzakkar salim apa bagaimana itu? Karena ini di belakangnya jama' yang untuk af'alul khamsahnya. Enggak bisa, kalau jama' itu dia kalimatnya kalimat isim, Pak. Kalimat isim. Oh, iya. Kalau af'al khamsah dia kalimatnya kalimat fi'il. Ya. Nanti Fi'il. tandanya juga beda. Kalau jama' muzakkar salim tanda rofanya dengan waw. Kalau af'al khamsah tanda rofanya dengan nun. Ya kan? Iya. Dengan nun atau subutun nun bahasanya. Atau bisa ini, Tad, Nih. maksudnya di af'alul khamsahnya ini Ah. tanda-tandanya ini memang sudah baku 5 ini, Tad. Iya, 5 fi'il. Yaf'uluna, taf'uluna, yaf'uluna, Sinyalnya ini taf'uluna, saya kurang taf'uli. jelas ini sinyalnya. Iya, untuk 5 fi'il. anggota saja Tapi itu. untuk jelas membedakan antara af'alul khamsah sama jama'-jama' yang lain, yang paling jelasnya itu di mana, Tad, perbedaannya yang sangat menonjol. Oke. Maksudnya antara jama' muzakkar atau jama' muannas itu yang paling membedakan dengan af'al khamsah itu di mana ya, Tad? Oke, ya. Kalau af'al khamsah dia jenis fi'il mudhari. Itu ya, satu. Dia jenis fi'il mudhari. Maka ketika dikatakan fi'il mudhari, di depannya pasti ada huruf-huruf fi'il mudhari. Hurufun mudhara'ah. Ada ya, ada ta, ada nun, dan ada hamzah. Nggak berurutan sih. Nggak apa-apa lah. Aneh itu. Aneh. Nah, untuk yang misalkan ya, misalkan tadi yaf'uluna atau yadhhabuna, misalkan langsung kita ke contoh yadhhabuna. Nah, depannya ya, ini pasti fi'il mudhari. Ya. Atau misalkan tadhhabuna. Ada kan tadhhabuna juga. Kalau nadhhabuna ada enggak? Najhabu. Nadhhabu saja ya, enggak ada nadhhabuna. Nah, kalau nadhhabu, enggak nadhhabuna. Kemudian untuk hamzah adhabu. Berarti untuk nun dan hamzah ini masuk ke sahih akhir nanti nadhhabu, adhabu. Nah, untuk yadhhabuna, tadhhabuna ini af'al khamsah. Nah, jadi depannya ada tanda yaitu ya atau ta. Kalau jama' ya, jama' muzakkar salim ini maksud enggak begitu. Ya, dia bukan huruf ya atau ta. Makanya tadi muslimuna, muna. Ya, kalau muannas salim ya muslimatun ya. Nah, dia bukan huruf ya, bukan huruf ta depannya. Nah, ini jama'. Dia berarti kalimatnya kalimat isim. Kalau ini kalimatnya kalimat fi'il. Terima kasih, Tad. Ya. Oke. Silahkan, ada lagi. Mau tanya yang Asmaul Khamsah, Ustaz. Ya, asma khamsah. Kenapa? Itu tandanya hanya berlaku kalau dia sebagai mudhof ya, atau di semua bentukan dia berlaku seperti itu. Ya, dia harus ada mudhof. Dia ketika jadi harus dimudhofkan ya kepada mudhof ilaih. Nanti kalau tidak mudhof, nanti ada penjelasan lain.
Jadi yang rofa dengan wawu, nasab dengan alif, dan khofat dengannya itu ketika dia dimudhofkan. Makanya abu ka. Ka-nya bisa diganti pakai yang lain. Ya Abu Zaidin, Abuhu, Abuhum, Abuha. Pokoknya mudhof ilaih. Ya. Ketika Kalau tak misalkan gimana? Ustaz, lanjut Ustaz. Ketika tak dimudhofkan, ya, maka nanti bisa beda tanda rofaknya. Kalau dia bukan mudhaf nggak otomatis ikut isim mufrad ya Ustaz. Ya isim mufrad. Jadinya sama ya. Oke. Ya, jaa abun misalkan. Jaa abun. Jaa akhun. Nah, jadi isim mufrad ya. Ya abuka juga sebenarnya kan sebetulnya kan isim mufrad juga, cuma karena ini berbeda gitu tadi ya tandanya itu, dan ada 5 yang sama tadi abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan tumal ini akhirnya digabungkan saja jadi satu kelompok biar lebih mudah jadi asma khamsah. Nah, begitu. Syukran, Ustaz. Ya, Pak. Nah itu juga nanti penjelasannya masih banyak ya. Nah, terutama nanti ketika dimudhofkan kepada yang mutakalim itu lumayan ribet untuk abun terutama itu. Abun umun. Nah, nanti ya pokoknya kalau kita ngaji lagi nanti ke kita berikutnya itu akan ketemu. Insya Allah. Oke, baik, ada lagi? Ada lagi? Oh. Nah, ini kalimatnya tadi ini nanti yang harus dihafal. Mufrad apa itu? Rafa, nasab, dan khafad ya. Ah, isim mufrad dan darofnya dengan apa? Ayo silakan dihidupkan. Dengan apa? Duma. Doma. Tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Tanda khafadnya dengan apa? Kasroh. Kasroh. Oke. Fathah. Kasroh. Dan ismu tasniyah. Nah, tanda rofanya dengan apa? Alif. Alif. Oke. Tanda nasabnya dengan apa? Ya. Iya. Tanda khafadnya dengan apa? Ya. Ya. Iya. Oke. Kemudian jam'u muzakkari salimun. Tanda rofanya dengan apa? Wawu. Dengan wawun. Nasabnya dengan apa? Ya. Yaun. Ya. Tanda khafadnya dengan apa? Yaun. Yaun. Oke. Kemudian jama' muannas Mu'annas salim. salim. Tanda rofanya dengan apa? Duma. Nasabnya dengan apa? Kasroh. Kasroh. Oke. Ra'aitu muslimatin. Ya nanti kita ke contohnya. Kemudian khafadnya dengan apa? Kasroh. Kasroh. Oke. Kemudian jama' taksir. Jam'u taksir. Tanda nasab, tanda rofanya dengan apa? Duma. Tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Ah. Ya. Kemudian tanda khafadnya dengan apa? Kasroh. 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 Oke, asma khamsah. Tanda rofanya dengan apa? Waw. Waun. Tanda nasabnya dengan apa? Alif. Alifun. Tanda khafadnya dengan Yaun. yaun. Oke, kemudian ismun Ghairu ghairu munsharif. Ismul ladzina sharif. Ah, tanda rofanya dengan apa? Dhammah. Tanda nasabnya dengan Fathah. tanda khafadnya dengan Fathah.
Fathah. Dengan fathah juga. Kemudian kita ke kalimat fi'il. Ini aja deh. Fi'lun mudhari'un sahihun akhirun. Nah, tanda rofanya dengan apa? Saya akhir. Dhamma. Dhamma. Doma. Tanda nasabnya dengan Fathah. 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 Kemudian tanda khofadnya dengan apa? Nggak ada. Tidak ada. Nah, nggak ada, adanya Nggak ada. jazm. Kita tulis di sini jazm seperti jazmun. Tanda jazmnya dengan apa? Sukun. Kemudian fi'lun mudhari'un mu'talun akhir. 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 Tanda rofanya dengan apa? Wow. Doma muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Kemudian tanda nasabnya apa? Fathah. 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 Boleh fathah. Ya, fathah zahir. Ya, fathah aja lah. Fathah. Kemudian tanda jazmnya Harful ilah. harfu harfil Harful nambah ilah. huruf illah, harful illah. Hadfu harfil illah. Dan af'al khamsah. Fi'il 5. Tanda rofanya dengan apa? Nun. Nun. Nun atau subutun nun ya, dengan nun. Tanda nasabnya dengan apa? Hadfun Nun. nun. Hadfun nun. Membuang Tanda nun. jazmnya dengan apa? Hadfun nun. Nah, hadfun nun juga. Oke, ini harus dihafal ini ya. Saya yakin sih sudah pada hafal. Belum tata. Belum. Inilah ini jadi mengulang memori ya. Sedikit. Ini aja nih, ini yang harus dihafal. Gampang insya Allah ya. Nah, nanti kita bisa masukkan ke contohnya ya, ke contohnya. Ya, ke isi mufrad ketika rofa misalkan tanda rofanya kan dhammah, misalkan contohnya apa? Qama zaidun. Ya, misalkan contohnya qama Bakrun. zaidun. Nah, tanda nasabnya dengan fathah. Apa contohnya? Ra'aitu zaidan. Ya. Tanda khafadnya dengan kasroh. Apa contohnya isi mufrad misalkan yang kasroh? Marartu bi zaidin. Nah, ini yang sering dihafal di pesantren kan? Qama zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Nah, kalau isim tasnya qama zaidani. Ya. Nah, tanda nasabnya dengan ya, berarti ra'aitu Zaidain. Zaidaini. Kemudian tanda khafadnya berarti marartu Zaidaini. bi Zaini. Oke. Untuk yang mudzakkar salim misalkan muslimuna tadi contohnya berarti qama muslimuna. Ra'aitu muslimina. Ya, kemudian marartu Di muslimina. marartu bi muslimina. Bi muslimina. Wajah Mas Salim, mana Salim ya? Qomat. Kalau dia muannas maka pakai qomat ya. Qomat. Nah, muslimatun. Ra'aitu Muslimatin. ra'aitu
muslimatin. Kemudian marartu Bi muslimatin. marartu bi muslimatin. Dengan kasrah juga. Jama' taksir. Lagi nggak apa-apa. Qoma, contohnya misalkan rijalun. Ya rijalun jamak ya, dari rojulun, rojulani, rijalun. Ro'a itu Rijalan. rijalan. Jalan. Kemudian marartu Birijalin. birijalin. Dan asma khamsah qoma Abuka. abuka. Ro'a itu Abaka. itu Abaka. abaka. Kemudian marartu Maror. bi Biabika. abika. Sim ghair munsharif, misalkan Ahmad ya. Qoma Ahmadu. Ahmadu. Nah, satu harokat Ahmadu, enggak domah tain. Ro'a itu Ahmada. Ahmada. Nah, kemudian ketika i'rabnya khafad, marartu bi Ahmada. Ahmada, yang bukan bi Ahmadi. Nah, kemudian kalau fi'il mudhari akhir misalkan yadhhabu. Nah, ini fi'ilnya ya. Yadhhabu misalkan Zaidun. Yadhhabu Zaidun. An yadhhaba. An Yadhhaba. yadhhaba. An yadhhaba siapa? Ya, Zaidun juga, nggak apa-apa lah Zaid. Kemudian khafad tak ada. Nah, sukunnya jazmnya dengan sukun. Misalkan lam Yadhhab. yadhhab Zaidun. Zaid belum pergi. Pulang. Lam yadhhab. Oke. Kemudian mu'tal akhir misalkan. Apa tadi? Yabki. Yabki itu apa? Zaidun. Yabki itu Zaidun. menangis ya. Yabki Zaidun. Ya. Yabki Zaidun. Kemudian an yab Kia. Zaidun. Kemudian lam Lam yabki. yabki Zaidun. Nah, hilang di huruf ilatnya. Namanya haruf ilah. Kemudian yang terakhir misalkan untuk afal khamsah. Apa contohnya? Ini menggunakan misalkan mubtada khobar. Al muslimuna yujahiduna misalkan yujahiduna. Yadribun. Oke, yadribun. Yadribun siapa ini? Yadribuna. Yadribuna al-kafirin. Yadribuna al-muslimuna yadribuna. Maka yadribuna ini dia tanda rofaknya dengan nun. Kemudian kalau nasab misalkan apa ini contohnya? Ro'aitu, nah misalkan pakai ro'aitu lah. Ro'aitu an yadribu. Nah, udah sini aja dulu. Nah, aku melihat mereka memukul. Ro'aitu an yadribu. Nah, yang penting an yadribunya. An yadribu ini dia tanda nasabnya dengan hadfun nun. Dan lam misalkan lam yadribu. al muslimuna lam yadribu. Oke, al muslim keliru. Al muslimuna lam yadribu. Itu contoh-contohnya ketika dimasukkan ke contoh.
Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz. Gimana? Ini untuk i'rab rofa, nasab, khofat, dia fathah atau pakai tanwin? Apa selalu fathah atau pakai tanwin? Yang tergantung. Kalau isimnya nanti isim nakiroh atau bukan Nanti di isim, bab berikutnya. kalau dia bukan isim ghairu munsharif tadi, kalau isimnya bukan isim ghairu munsharif, maka nanti menggunakan tanwin ya, Zaidun misalkan. Tapi kalau dia tidak bisa menerima tanwin, ya satu saja ya, Ahmadu misalkan. Jadi enggak tidak selalu rofa, nasab, khofat ya Pak Ustadz. Jadi ya, jadi bukan berarti domah, kalau domah satu misalkan rofa, kalau domah tain bukan rofa, enggak. Pokoknya tanda rofa misalkan domah, baik domah satu atau domah tain atau domah dua. Ya begitu. Ya nanti penggunaannya tergantung jenis isimnya. Kalau isimnya menerima tanwin, maka dibaca Zaidun. Kalau tidak menerima tanwin, maka satu saja Ahmadi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, silakan. Ada lagi? Ada? Sudah selesai nih materinya. Saya nggak ngelanjutin lagi nih. Silakan kalau mau bertanya. Alhamdulillah. Coba saya lihat keseluruhan peserta berapa ini. Oh, banyak ya. Ada 20. 21. Oke, nanti ini dihafal ya. Tanda-tanda ini silakan dihafal. Ya. Kalau sebelumnya saya minta untuk menghafal sendiri-sendiri, kemudian divideokan, kemudian diposting ke grup WA. Jadi kayak selfie begitu ya. Isi mufrad, tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda khafadnya kasrah, sim tasniyah, tanda rafa'nya alif, tanda nasabnya ya, khafadnya ya. Ustaz, mau nanya. Ya, silakan. Tadi yang di contohnya itu kok kan biasanya itu kan kalimat itu kan jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah ya. Tadi kok itu ya? Kok saya lihat tadi aslimuna at yadhabu itu isim terus fi'il ya? Iya. Biasanya kan fi'il dulu baru isim ya? Ya nggak apa-apa, isim dulu juga Pak. Tapi nanti beda dia. Soalnya kalau saya contohkan begini nanti, kalau menggunakan fi'il fa'il itu nggak bisa. Ya apa tadi? Yadhabuna ya atau yadribuna? Yadribuna ya? Ya. Nggak bisa begini yadribuna al muslimuna. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia di depan fi'il itu tetap menggunakan mufrad, jadi yadribu saja al muslimuna begitu. Sehingga nggak masuk ke contoh yang sedang kita bahas yaitu afal khamsah. Nah, biar tetap yadribunya, maka saya ganti dengan susunannya isim dulu al muslimuna baru yadribuna. Al muslimuna ya. Muslimuna yadribuna. Itu boleh aja ya, itu apa isim terus baru fi'il mudhari itu bisa ya? Bisa, nanti dia mubtada khobar. Ya mubtada khobar. Jadi al-muslimuna ini mubtada, kemudian khobarnya fi'il fa'il. Dan yadribuna itu ada fi'il fa'il. Ya, fi'il fa'il itu dia sebagai khobar daripada al-muslimuna. Oke, ada lagi. Oke, siap ya pada menghafal ya. Saya yakin sudah pada hafal lah ini mah. Orang cuma ngulang-ngulang aja ini. Ya kan?
Apalagi Pak Yaman tadi kan sudah pernah belajar, tinggal ngulang gitu. Kalau kayak ada Betul ini. Betul ini, saya itu ngafal itu nggak tahu sejak kapan ya. Itu kalau kita hafal gitu, sekalipun nggak paham, nanti suatu saat bisa paham dan nggak lupa-lupa lagi gitu. Tapi kalau nggak hafal, sekalipun paham, pokoknya lebih lambat lah nanti ketimbang yang hafal. Jadi bagusnya memang dihafal dulu, nanti berikutnya bisa paham. Kemudian setelah paham itu, insya Allah nggak bakalan lupa lagi ya. Sampai kapanpun nggak bakalan lupa lagi. Tapi kalau kalau hafal saja dan juga tidak paham-paham, nanti bisa jadi lupa lagi tuh. Jadi paham doang, hafal doang itu, nggak paham nanti saja, lupa-lupa juga gitu. kalau Ya bagusnya memang hafal kemudian paham sehingga hafalnya itu nggak lupa-lupa lagi. Yang tadi itu Hah? grup Ustaz ya? Yang tadi contoh Gimana? Ini suaranya bergelombang. yang tadi contoh dalam bentuk ya ribu isi nanti di share di grup di WA grup di share. Oh iya. Filenya maksudnya yang tadi barusan ditulis. Oke, nanti saya share. Ini biasanya saya hapus lagi nggak dipakai biasanya. Oke, nanti saya save berarti. Karena ini saya seperti nulis di whiteboard aja ya. Ini nggak pernah saya save yang model begini. Ya, oke, siap. Maaf. Baik. Oke, ada lagi? Cukup ya? Saya kalau masih ada yang bertanya terus aja sampai selesai, silakan aja. Dan sampai jam 10 juga sering. Makanya kalau ada yang bertanya ini jam 9 sampai jam 8 sampai jam berapa, saya kadang bingung juga jawabnya. Karena kalau saya bilang jam 9, wah sebentar sekali, cuma 1 jam. Tapi kalau saya bilang sampai setengah 10 bisa jadi lewat, bisa jadi kurang. Tapi yang jelas nggak bakal kurang dari 1 jam gitu. Kalau lebih ya, itu sering gitu. Tapi kalau kurang itu enggak ya. Jadi saya sampaikan dari jam 8 sampai jam 21.00 itu dasarnya ya, asalnya. Nah, kalau tambahannya ya tergantung nih, kalau masih ada yang diskusi ya nanti makin bertambah. Ya, sekali lagi saya tanya, masih ada yang mau bertanya? Ustaz, untuk masalah ini kitabnya kita syaratnya pakai Mukhtasar Jidan ya? Saya pokoknya matan Jurumiyah, kemudian syarahnya saya dari mana aja ya, karena ada macam-macam. Tapi memang yang paling banyak saya menggunakan syarah Mukhtasar Jidan ya untuk syarahnya. Yang saya nggak, maksudnya bisa menyediakan buku panduannya nggak? Sebelum materi ini belajar kita bisa mempelajari dulu. Ya panduannya ya syarah Mukhtasar Jidan ya. Pokoknya kalau matanya itu matan Jurumiyah yang saya tulis di sini itu di mana? Nah ini. Sebelum materi saya sudah belajar sebelumnya gitu. PDF-nya ya bos. Ini Jurumiyah ini yang sini ya. Ini namanya Jurumiyah atau Matnul Ajurumiyah. Ya. Nah, atau apalagi itu istilahnya Muqaddimah Ibnu Ajurum atau apa ya. Nah ini yang disebut Jurumiyah itu ininya. Nah kalau nanti di kitab Syarah Mukhtasar Jidan ada tulisan di tengah di sini itu syarahnya. Itu namanya kitab Syarah Mukhtasar Jidan. Di dalam kitab yang kitab kuning itu ada 2 kitab sebetulnya. Satu kitab Jurumiyah, satu kitab Syarah Mukhtasar Jidan. Itu kitab yang berbeda. Ya, atau yang sering disebut dengan syarahnya itu. Nah, karena saya di sini hanya menggunakan matan, ya, saya sebenarnya di sini tidak banyak menambah ya, maksudnya tidak banyak mengambil dari kitab-kitab yang lain di syarahnya. Ini hanya membagankan saja itu. Karena kan kitab Jurumiyah tidak ada titik komanya, ya, nggak ada poin-poinnya juga. Ya, makanya saya beginikan ini biar mudah. Ini aja nih tanda begini, ini kan panjang sebetulnya nih. Oleh Naswi, panjang sekali nih matanya. Ya, saya beginikan biar lebih mudah. Jadi kalau untuk syarahnya silakan. Ya. Gimana Pak Malik? Maksudnya untuk di PDF full gitu Tat. Jadi sebelum materi diberikan saya sudah belajar dulu gitu. Maksudnya kan ini kan seminggu sekali Tat ya.
Jadi maksudnya sebelum Pak Ustadz materi dikit-dikit udah belajar duluan. Jadi PDF-nya ini dilengkapi gitu, Pak. Dilengkapi pakai Maksudnya kan ini syarahnya kan gitu. saya dapat enggak, maksudnya PDF-nya ini kan kemarin pertemuan ke-1, pertemuan kedua. Nah, nanti mau pertemuan ketiganya maksudnya sebelum Pak Ustadz memberikan materi, kami sudah belajar duluan gitu maksudnya. Iya, nanti saya share ya malam ini juga bisa saya share lah untuk pertemuan berikutnya ya. Cuma Anda saya share langsung semuanya ya. Enggak langsung saya share 7 atau 8 file itu biar sedikit-sedikit. Nanti mungkin untuk minggu depan ini bisa saya share sekarang juga bisa untuk pertemuan ketiga. Nah, terus gini Tat, di YouTube kan ada Pak Ustadz itu bisa nggak buat bahan-bahan tambah-tambah wawasan gitu? Boleh. Pak Ustadz ada di YouTube itu juga ada ya. Ada. Misalnya mutamimah, terus awamil atau qiraatul kutubnya itu kami boleh ngambil wawasan. Boleh. Dari boleh, YouTube itu. Ya, mohon izin. Ya, silakan. Kalau itu memang sifatnya publik, jadi siapa aja silakan. Nah, nanti kalau ada yang tadi kadang ada terus saya tulis ya, ada yang keliru tadi itu, atau kalau ada yang bingung tadi bisa dikonfirmasi ke saya. Karena kadang-kadang ya ada saja ya. Karena saya menyimak juga dari mutamimahnya, dari awamilnya, dari qiraatulnya saya menyimak. Ya sekalian sekarang izinnya, semoga berkah ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Ya silakan ya diizinkan ya untuk semuanya. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Dan mohon juga untuk kami untuk pelajaran materi berikutnya sudah bisa mempelajari duluan sebelum Pak Ustadz memberikan materi. Baik ya, bagus masukannya Pak Malik. Nanti saya sharekan ya untuk terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Baik, ada lagi? Enaknya manggilnya Pak Ustadz apa Pak Kiai? Saya dipanggil apa aja lah. Saya sebenarnya Ajengan. rada ini juga dipanggil Ustadz sama bapak-bapak ini. Ini Saya biasanya Kang ya, kalau orang-orang seumuran saya itu biasa Kang Andi gitu ya. Sama junior saya bilang Bang, Abang gitu. Saya janganlah sampai dipanggil Kiai, saya enggak punya pesantren. Ya santrinya kita inilah. Ini pesantren. Iya, Ustaz. Jadi doa, Ustaz. Ini belajar aja lah, belajar ya. Saya pengarahnya di belajar ini, kemudian metodenya, kemudian diskusi macam-macam. Belajar. Ini Tat, gimana? nanya kita. Tadi kan saya nanya yang fi'il madi tadi itu, maksud saya gini. Misalnya di mudhari' mohon dikasih contoh yang pakai kata ayat riba gitu misalnya, Ustaz. Apa itu misalnya? Yang lengkap, kalimat lengkapnya. Untuk fi'il madi. Fi'il mudhari' yang ayat riba misalnya. Oh, misalnya. Contoh yang tadi kan contohnya cuma ayat. Maksudnya dalam satu yang ada subjek, ada. Nah, nanti saya pengen bertanya yang madinya jadinya nanti. Misalkan sami tu. Gitu. Sami tu aku mendengar an yak ro Itu ayat ro'a. Zaidun Al-Qur'ana ya. Qur'ana. Ya. Ini Nah itu qira'a. Ya. Nah ini kan kita pakai kata ayat ro'a ya. Nah seandainya saya ingin bercerita tentang masa lampau, itu jadi bunyinya seperti apa, Ustaz? Ini Ya, kan seolah-olah Qoro'a. Sami itu aku mendengar kan? Sami itu aku mendengar. Mendengar apa? An yaqra'a Zaidun al-Qur'an. Aku mendengar si Zaid membaca Al-Qur'an.
mungkin maksudnya yang ditanyakan Ya, waktunya. itu doanya gimana ya? Gimana? Saya nggak bisa mendengar jelas. Gimana? Iya, iya. Ini kan kita pakai sami itu ayat roa. Aku mendengar si Zaid membaca Quran kan maksudnya gitu. Ya, Zaid itu sudah lampau misalnya katakanlah. Itu ya roa itu kan kita pakai madhi atau gimana? Oh, di an yakro'anya. Ya kan nanti an yakro'anya ini sebenarnya dia jadi maf'ul nanti. Jadi tidak perlu kita apa ya, bingungkan dengan waktunya. Ini waktunya yang di sini aja, sami itu aku telah. Aku telah. Oh ya. Jadi sami itu an yakro'a itu sebenarnya begini bunyinya ya, sami kiro ata kiro ata Zaidin. Ya, kiro ata Zaidin Al-Qur'ana. Sebenarnya begitu, Pak. Jadi sama itu an yaqra Al-Qur'ana. Jadi yang diperhatikan di unsur waktunya di sini, di fiilnya ini sami itu. Di situ aja ya, sami itu ya. Ya, aku mendengar, berarti telah kan? Aku telah mendengar ya si Zaid baca Quran atau bacaan Zaid Al-Qur'an. Ya, makasih, Tat. Berarti sami itu an yaqra'a Zaidul Qur'ana itu yang kita perhatikan di fi'il madinya saja, Pak Ustaz. Ya, di fi'ilnya ya. Di fi'il madi yang merupakan fi'ilnya pelaku ini. Kan pelaku kan kita yang perhatikan pelaku aku nih. Aku mendengar si Zaid. Ya, kalau ingin dipakai waktu juga bisa. Si Zaid sedang membaca Al-Qur'an, ya aku telah mendengar si Zaid sedang baca Quran. Ada juga nggak ada unsur waktu di sini. Aku mendengar si Zaid sedang baca Quran, gitu kan? Ya, maksudnya sami itu an yaqra'a Zaidul Qur'ana, maksudnya saya mendengar Zaid Ya, sedang membaca Quran. Kalau saya kan telah ini, kan. Telah ya, berarti fi'il madinya sudah dilakukan. Sudah mendengar. Berarti saya sudah melakukan, sudah mendengar. Iya. Lalu kalau ada kejelasannya Zaid ini baca Qurannya waktunya itu bagaimana ya, Ta? Apa malam, apa siang, apa gimana? Maksudnya Ya. waktu Zaid membacanya ini. Gimana ya? Aku telah mendengar si Zaid baca Quran. Yang jelas kita mendengar itu sudah berlalu itu kan meskipun 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit itu kan sudah. Ustadz Afwan, Gimana? kalau bisa nggak? Nah, Gimana? Gitu. Gimana? Jadi dikasih zorof zaman buat si Zaid. Bisa. Ya. Sama itu an yaqra Zaidun misalkan Yaumal Jumu'ah misalkan bisa. Ya. Maksudnya sih berapa gitu kali ya? Ya, maksud saya seperti itu, Pak Ustadz. Jadi sami itu an yaqra'a Zaidul Qur'ana. Jadi kapan Zaidnya ini membaca Quran? Apa di hari Jumat? Nah, berarti ada kalimat sambungan ya, Pak Ustadz? Bisa, tapi nggak pakai yaumal Jumu'ah juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena an yaqra'a ini sebetulnya hakikatnya bukan fi'il dia. Jadi isim ya Ustadz? Isim. An yaqra'a dengan yaqra'u itu berbeda. Kalau yaqra'u itu fi'il mudhari', lafdzon wa ma'nan. Ya, yaqra'u itu fi'il mudhari', lafdzon wa ma'nan. Tapi kalau an yaqra'a ini maknanya isim dia. Isim apa? Isim yang ditakwil, yang ditafsir menjadi masdar, yaitu qiraah. Makanya saya dibawa di Qiraatan ya. Sami itu qira'at Zaidin Al-Qur'an. Jadi an plus fi'il itu sama dengan isim. Isim ya. Ya, makanya nanti an yaqra Zaid Al-Qur'ana ini fi'il, fa'il dan maf'ul ini dia punya mahal. Yaitu mahal apa? Mahal maf'ul dari sami. Maf'ul. Ya, maf'ul dari sami itu.
Jadi maf'ulnya bukan bentuk satu kata, bukan bentuk mufrad, ya, tapi bentuk jumlah. Jadi begitu Pak Yamin. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang di depannya an, tak perlu diribetkan waktunya karena ini sebetulnya maknanya isim. Ya. Oh, makasih. Makasih, Ustaz. Maknanya isim. Dan isim itu kan ya kalimat yang punya arti yang tidak terikat dengan waktu. Ya, bacaan itu ada waktunya nggak bacaan? Makanan nggak ada waktunya. Makanan, bacaan, Ya. permainan itu kan masdar. Nggak ada waktunya. Ya, makasih. Baik. Itu maaf Pak Ustaz, ini sebenarnya kita ngaji waktunya sampai jam berapa ya Pak Ustaz? Waktu waktu asalnya sampai jam 21.00. Itu materi yang ya bahasa kasarnya yang dijanjikan saya sampai jam 21.00. Nah, adapun kalau tadi masih ada pertanyaan dan sebagainya, silakan mau keluar dulu juga. Silakan. Saya masih melayani nih ya kalau yang mau nanya-nanya. Maaf Pak Ustaz, itu an yakro'a itu masuk kepada fiil mudhari apa isim tak? An yakro'a. Isim. Yang tadi yang Ya secara makna dia isim, gabungan antara kalau yakro'anya saja fiil mudhari tentu saja. ya. Tapi kalau sudah gabungan antara an dengan yakro'a, itu maknanya di dalam makna itu adalah isim. Itu bisa nggak disebut mulhaq Pak Ustaz? Bukan muawal Bukan yang mulhaq. ditakwil ya. Yang ditakwil ya. Ya, isim atau masdar muawal, masdar yang ditakwil. Ya kalau ada yang bingung nanti ya biar saja ini pertanyaan-pertanyaan tambahan di luar. Gimana Pak Malik? Ya, ini cuma antara takwil dengan mulhaq saya masih belum bisa membedakan itu mana mulhaq mana takwil. Ya nanti ya mulhaq itu umum, dia mulhaq dengan apa nanti? Contoh misalkan isim tasniyah Zaidani. Itu kan isim tasniyah kan? Kenapa dia disebut isim tasniyah? Banyak. Enggak. Karena ada tanda-tanda Bukan. tasniyahnya tadi. Bukan. Karena dia punya mufrad dan punya jamaknya, maka disebut isim tasniyah. Punya mufrad. Ya, mufradnya Zaidun, jamaknya Zaiduna. Nah, ketika ada kalimat isim yang sama rumusnya dengan isim tasniyah, tetapi dia tidak memiliki bentuk mufrad dan bentuk jamak, itu namanya mulhaq dengan isim tasniyah, disertakan dengan isim tasniyah. Misalkan isnani, wahid isnan. Isnan dengan alif dan nun. Yang pertanyaan isnan, ada nggak mufradnya? Nggak ada ya. Nggak ada, jamaknya ada. Nah, makanya itu bukan isim tasniyah namanya, tapi mulhaq bismi tasniyah atau mulhaq bil musanna gitu. Makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Udahlah, cukup lah. Oke, baik. Kita cukupkan dulu belajarnya. Silakan tadi yang belum hafal dihafalkan tanda-tanda i'rab. Nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang di jam 20. Saya akan mulai jam 20.00 WIB ya. Berapa saja yang sudah hadir saya mulai jam 20.00. Baik, mudah-mudahan bermanfaat malam ini dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan saya pribadi ya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung dan sebagainya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama.